Sering gak sih lo ngedenger kata-kata motivasi yang bilang bahwa kunci dari kesuksesan adalah mindset? Sama seperti lo, awalnya gue juga skeptis. Tapi setelah gue baca buku ini yang berjudul Mindset, yang ditulis sama psikologis dari Stanford yang bernama Carol Dweck, gue jadi semakin yakin tentang pentingnya mindset dan dampaknya dalam hidup kita. Di video ini, gue akan jelasin tentang growth mindset, yaitu mindset yang membuat kita bisa memenuhi potensi kita. Gue juga akan bahas mengenai tes untuk tahu kira-kira ada di mana nih spektrum growth mindset lo. Dan yang ketiga, practical tips tentang gimana caranya menumbuhkan growth mindset selangkah demi selangkah. Oke, kita mulai dulu dengan apa sih itu growth mindset. Mungkin lo udah pernah dengar sebelumnya, tapi buat yang belum pernah dengar, gue jelasin aja ya. Untuk kepercayaan seorang manusia, sebenarnya ada dua jenis kepercayaan. Kepercayaan yang pertama adalah fixed mindset, yaitu kepercayaan di mana kita merasa bahwa karakteristik kita itu tidak bisa diubah. Sedangkan ada growth mindset, di mana kita memiliki kepercayaan bahwa kita itu bisa berubah loh. Contoh yang paling sering gue dengar adalah orang bilang bahwa, aduh, gue kan introvert, gue nggak bisa public speaking. Statement itu adalah statement fixed mindset. Karena kita seakan-akan bilang bahwa, oh kalau gue memang punya kecenderungan untuk introvert, maka gue nggak akan bisa yang namanya public speaking. Sedangkan statement growth mindset adalah, oke, mungkin gue memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang introvert, tapi dengan latihan, gue sebenarnya bisa kok menjadi better public speaker. Bedanya tipis banget, tapi sebenarnya itu bisa memberikan perbedaan jauh di dalam hidup kita. Nggak percaya? Kita langsung lihat aja hasil dari risetnya. McKinsey & Company, salah satu firma konsultasi yang paling terkenal, melakukan sebuah riset berdasarkan nilai PISA dari 1 juta student di 72 negara. Dari hasil riset tersebut, mereka pengen mengetahui sebenarnya faktor apa sih yang paling mempengaruhi murid-murid memiliki PISA score yang lebih bagus. Dari 1000 faktor, mereka berhasil menganalisis 100 faktor yang paling berpengaruh. Dari 100 faktor itu, mereka melihat lagi kira-kira mana sih faktor yang paling mempengaruhi. Ternyata dari riset itu ada 3 insight yang mereka dapatkan. Yang pertama adalah, ternyata dari berbagai jenis faktor yang paling mempengaruhi performance student dalam skor PISA-nya adalah mindset. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ternyata mindset itu lebih berpengaruh daripada situasi rumah tangga atau mungkin kemampuan gurunya dalam mengajar. Insight yang kedua adalah, ternyata nih berdasarkan riset PISA di tahun 2012, ternyata student yang memiliki growth mindset memiliki performance 9-17% lebih baik daripada students yang memiliki fixed mindset. Dan satu hal lagi yang menurut gue ini paling mind-blowing adalah, ternyata ketika dibandingin nih, student yang memiliki fixed mindset dari kondisi sosioekonomik yang lebih tinggi, alias kalau kita bilang lebih privilege, dibandingin sama student yang punya growth mindset tapi dari situasi sosioekonomik yang lebih rendah. Ternyata, student dari sosioekonomik yang lebih rendah tapi memiliki growth mindset memiliki peluang untuk memiliki performance yang lebih baik daripada student dari sosioekonomik status yang tinggi tapi memiliki fixed mindset. Dari sini, semakin yakin kan bahwa growth mindset itu memiliki potensi yang sangat besar untuk mengeluarkan potensi kita yang sebenar-benarnya. Setelah tahu nih, betapa pentingnya growth mindset, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih caranya kita mengembangkan growth mindset? Sebelum ke sana, mendingan kita melakukan quiz dulu. Tujuan dari quiz ini adalah untuk mengetahui sebenarnya saat ini posisi kita itu ada di mana sih? Nah, jadi quiz ini di-develop oleh si Carol Dweck ini sendiri, dan ini terdiri dari 16 buah pertanyaan. Gua akan share 16 pertanyaan ini, dan lo bisa nilai diri lo sendiri dari 16 pertanyaan itu, lo ada di mana aja. Karena pertanyaannya banyak, ada 16, gue coba bagi dalam 3 halaman ya. Coba lo perhatiin baik-baik. Ini yang pertama, coba dilihat statementnya, dan lihat seberapa lo sangat setuju, cukup tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Lihat untuk setiap pertanyaan, skor lo ada berapa nih di antara 0 sampai 5. Oke, silahkan, boleh di screenshot. Terus tulis tuh, jangan lupa nanti hasil dari my score kalian ada di angka berapa. Part 2.
Silahkan dilihat lagi, dibaca lagi. Kalau butuh waktu boleh di-pause dulu videonya. Jadi lo bisa lihat dan benar-benar bisa assess angka lo tuh ada di angka berapa. Dan yang ketiga. Ya, jadi di sini udah ada total 16 pertanyaan. Nah, setelah nih lo nilai angka lo berapa, coba lo jumlahin angka-angka tersebut. Nah, dari penjumlahan tersebut, gue akan bantu lo untuk nge-map sebenarnya posisi lo di mana sih di dalam spektrum growth mindset ini. So, ini dia hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya skor lo berada di angka 0 sampai 20, berarti lo masih memiliki banyak strong fixed mindset. Kalau lo ada di angka 21 sampai 40, berarti sebenarnya lo masih memiliki kecenderungan fixed mindset, tapi sudah memiliki bibit-bibit atau pemikiran growth mindset. Kalau lo ada di 41 sampai 60, lo sebenarnya sudah mainly memiliki growth mindset dengan some fixed idea. Masih ada sedikit bibit-bibitnya, sedangkan kalau skor lo ada di 61 sampai 80, selamat, lo sudah memiliki strong growth mindset. Dimanapun lo sekarang berada, selalu ada kesempatan buat lo meningkatkan lagi sebenarnya growth mindset lo itu ke level yang lebih tinggi. Ini dia 3 tips yang bisa lo coba untuk meningkatkan skor growth mindset lo. Yang pertama adalah untuk menjadi lebih aware ketika lo sedang dibajak oleh fixed mindset. Fixed mindset ini sering banget muncul, terutama kalau kita sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman. Misalnya, kalau lo mengidentifikasi diri lo sebagai seorang introvert, lalu lo tiba-tiba harus datang ke sebuah networking event atau diminta untuk melakukan presentasi. Mungkin langsung tuh refleks lo adalah, aduh gue malas banget nih karena kan gue introvert. Sadar nih, ini berarti tandanya fixed mindset lagi mencoba buat membajak lo. Atau misalnya lo itu melakukan kesalahan di tempat kerja, dan ketika lo melakukan kesalahan, lo malah mentoyor kepala lo sendiri dan lo bilang, aduh, gue tuh emang orangnya ceroboh banget ya. Tangkep diri lo sendiri ketika momen-momen fixed mindset lagi berusaha untuk menguasai lo. Ketika lo sadar akan hal itu, coba tarik nafas, lalu buang. Tarik nafas, lalu buang. Karena setelah lo sadar, yang berikutnya bisa lo lakukan adalah untuk melawan apa yang fixed mindset lo itu coba untuk katakan. Tips yang kedua adalah ubah kata-kata lo daripada lo berfokus sama hal yang sifatnya adalah fixed mindset menjadi growth mindset. Gue personally pernah melakukan exercise ini sebelumnya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, gue baru beberapa bulan yang lalu resign dari kerjaan gue sebagai full-time employee di sebuah technology company. 2 tahun yang lalu, gue memiliki sebuah fixed mindset di mana Vicario tuh emang kayaknya bakal jadi karyawan aja karena gue ini nggak berbakat menjadi seorang entrepreneur. Kebayangkan dari situ adalah nuansa fixed mindsetnya kuat banget. Tapi dari situ gue mengubah kata-kata gue dan mikir bahwa, tunggu dulu Fit, banyak hal di dalam hidup lo yang awalnya juga lo nggak bisa. Contohnya awalnya lo nggak suka baca. Selama 25 tahun lo hidup, lo nggak baca buku sama sekali. Tapi 5 tahun terakhir lo bisa baca hampir 100 buku. Berarti sebenarnya kalau lo mau, lo selalu bisa belajar dan lo bisa mengubah perilaku lo sedikit demi sedikit. Nah, itu adalah contoh di mana gue memanggil diri gue sendiri ketika gue lagi berada di situasi gue dibajak sama fixed mindset gue. Dan gue harap teman-teman juga bisa melakukan versi teman-teman ketika lo lagi dibajak sama fixed mindset lo itu. Tips yang ketiga adalah lebih menghargai usaha daripada hasil. Ada riset nih di balik ini. Jadi waktu itu ada sebuah eksperimen yang dilakukan kepada sekumpulan student. Jadi ada kelompok A, di mana studennya itu dipuji berdasarkan usaha mereka. Wah, selamat ya, kamu udah berusaha keras dan kamu sudah belajar. Sedangkan ada kelompok B, di mana mereka itu dipuji berdasarkan kepintaran mereka. Ketika dites pertama kali, kelompok yang dipuji berdasarkan kepintaran skornya lebih bagus daripada kelompok yang dipuji berdasarkan usaha. Di tes yang kedua, soalnya dibikin jauh lebih susah, sehingga mereka kemungkinan akan gagal. Nah, ternyata nih, kelompok yang dipuji berdasarkan kepintaran skornya itu lebih rendah daripada yang dipuji berdasarkan usaha. Mereka ternyata jadinya malah down ketika mereka menghadapi permasalahan yang lebih sulit dibandingkan dengan tingkat kepintaran mereka. Dan ternyata setelah diberikan tes yang ketiga, teman-teman yang dipuji berdasarkan kepintaran sekolahnya makin jatuh lagi. Karena ternyata confidence mereka sudah tercoreng ketika mereka gagal mendapatkan skor bagus. Sedangkan teman-teman yang dipuji berdasarkan usaha nilainya menjadi semakin bagus.
Karena mereka percaya bahwa kalau mereka berusaha, mereka bisa kok mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi, setiap kali kita mencoba melakukan sesuatu, jangan terlalu banyak terfokus sama hasilnya, tapi fokus sama prosesnya. Dan kita perhatiin baik-baik apa nih yang udah kita improve dari usaha kita yang sebelumnya. Kalau lo suka baca buku self-development lainnya tapi lagi nggak ada waktu buat bener-bener baca dari cover ke cover, lo boleh baca summary buku Atomic Habit di sini, atau juga The Power of Regret, karena dua buku ini mengubah hidup gue. See you next time.